Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. Siapa yang tahu tentang pengertian haji? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian haji. Haji secara bahasa berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Secara syar'i, haji adalah mengunjungi Ka'bah di Mekah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu. Nah, yang dimaksud dengan tempat tertentu yaitu Ka'bah, Mas'a atau tempat sa'i, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, adapun yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Nah, adapun yang dimaksud dalam amalan-amalan tertentu yaitu tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumrah, dan mabit di Mina, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hukum mengerjakan haji itu wajib bagi yang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Adapun hadisnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya haji itu wajib hanya 1 kali dan selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau kita mampu fisik, mampu keuangan, kita berhak untuk menunaikan ibadah haji. Hukum haji itu wajib yang ada di dalam rukun Islam yang kelima. Haji wajib bagi yang mampu. Nah, anak-anak, ada berapa syarat-syarat haji? Coba sebutkan. Oke, pintar. Nah, syarat-syarat haji itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Tentu haji itu wajib dan harus beragama Islam. Tidak boleh murtad, tidak boleh agama lain. Oke. Yang kedua, ada balik. Nah, haji itu bagi yang sudah balik. Kalau belum balik, hajinya sah-sah saja, tapi ketika nanti dia sudah balik, dia harus mengulang hajinya gitu. Yang ketiga, berakal. Nah, jadi kita harus berakal gitu. Yang keempat, ada merdeka. Yang kelima, mampu. Selanjutnya yaitu rukun haji. Siapa yang tahu ada berapa rukun haji? Nah, oke. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang rukun haji. Nah, rukun haji yang pertama yaitu niat ihram. Nah, niat ihram ini dilakukan di mikot. Dan ihram ini bagi laki-laki pakaiannya yaitu dua kain yang dililitkan sebagai sarung dan selendang. Lalu bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali 2 telapak tangannya dan wajah. Nah, niat ihram ini dibaca setelah jamaah melakukan mandi wajib, sholat sunnah 2 rakaat dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, berikut ini Ibu sebutkan niat haji, yang artinya aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, itu adalah niat haji yang dibunyikan nanti di dalam hati. Lalu yang kedua, ada wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Para jamaah biasanya melaksanakan wukuf di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang dinamakan wukuf di Arafah. Selanjutnya ada tawaf ifadah yang ketiga, yaitu mengelilingi Ka'bah sambil memanjatkan doa hingga 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu mengelilingi Ka'bah hingga 7 kali putaran. Lalu ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah hingga 7 kali putaran yang dimulai dari Bukit Safa hingga berhenti di Bukit Marwah. Jika perempuan itu berjalan cepat, nah kalau laki-laki diwajibkan untuk berlari-lari kecil. Nah, jika yang tidak
kuat seperti yang sudah rentan bisa menggunakan kursi roda. Lalu selanjutnya yang kelima ada tahalul. Tahalul yaitu ritual mencukur rambut bagi jamaah yang setelah selesai melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka, sementara bagi perempuan mencukur rambutnya hanya sepanjang jari saja. Nah, tahalul ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah mereka semua melempar jumroh. Nah, biasanya tuh laki-laki juga dibotakin, tapi ada juga yang enggak, hanya mencukur beberapa saja. Lalu yang terakhir, tertib. Nah, dimaksud tertib ini adalah semuanya melaksanakannya itu secara urutan, tidak berantakan gitu. Jadi tertib sesuai urutan, lalu tidak lepas dari anggotanya atau dari rombongannya tidak tertinggal. Nah, anak-anak, adapun tahapan pelaksanaan haji yang pertama yaitu ihram, Arafah, ke Musdalifah, Mina, lalu tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, selanjutnya anak-anak ada pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu, sedangkan secara syar'i berarti mengunjungi Baitullah Al-Mukarramah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahalul dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan waktunya tidak ditentukan, hanya saja ada waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu seperti hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik. Hukum mengerjakan umrah itu bagi para ulama memiliki beberapa pendapat, seperti kalau dari mazhab Hanafi dan Maliki, umrah itu sunnah muakkadah yang artinya ditekankan untuk pelaksanaannya gitu. Tapi sedangkan bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali, umrah itu wajib dilakukan gitu bagi yang mampu. Nah, selanjutnya syarat-syarat umrah. Syarat-syarat umrah itu sama seperti syarat-syarat haji, ada 5. Lalu selanjutnya rukun umrah. Rukun umrah itu hampir sama dengan rukun haji, tetapi tidak ada wukuf di Arafah. Jadi yang pertama ada niat ihram, lalu tawaf ifadah, lalu sa'i, lalu tahalul, tertib. Nah, anak-anak, adapun tahapan pelaksanaan umrah yaitu yang pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahalul. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih persiapan yang harus dilakukan ketika ingin umroh dan haji? Nah, yang pertama tuh harus persiapan tentang kesehatan, lalu mendapatkan vaksinasi yang diperlukan, kesiapan mental, tentunya harus mengetahui tata cara haji dan umroh, itu penting banget. Nah, anak-anak, dari semua itu kita akan mendapatkan hikmah haji dan umroh. Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita haji dan umroh? Yaitu yang pertama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapatkan ampunan dosa, yang ketiga dapat pembersihan jiwa, yang keempat kita akan mendapat kesadaran akan akhirat dan dikabul hajat-hajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi kita sampai di sini saja, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.